Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhiral ladzina ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamil ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirallahi ala ma hadzakum la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita sepatutnya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan anugerah nikmatnya, sehingga pada hari yang ke-17 Ramadan ini kita dalam keadaan sehat. Siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu yang menjadi alasan umat Islam melaksanakan ibadah puasa ini, Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Ayat ini sangat populer. Fa insyaallah para hadirin hafal dan tahu bunyi ayat dan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini bahwasanya manusia, khususnya umat Islam dan yang beriman, diwajibkannya berpuasa dalam rangka menggapai kemuliaan di hadapan Allah, yaitu kemuliaan yang amat tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kemuliaan yang Allah janjikan kepada umat Islam, khususnya yang beriman, yang melaksanakan puasa, yaitu kemuliaan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Tuhanmu agar kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang mana ini memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah menjadikan ciri pertama adalah fastaghfaru, senantiasa beristighfar. Fastaghfaru lidunubihim. Kenapa ini menjadi ciri pertama? Agar manusia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan, kehilafan yang pernah diperbuatnya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan kepada Allah dalam rangka tidak menunaikan ketaatan, kita beristighfar dan bersyahadat atasnya. Fa insyaallah Allah akan memberikan ampunan.
Akan tetapi kalau kita mempunyai kesalahan kepada saudara kita sesama muslim ataupun kepada non-muslim, sampai orang yang pernah kita dolimi memberikan maaf kepada kita, maka Allah tidak akan memaafkannya. Oleh karenanya, kalau kita punya salah kepada saudara kita, segeralah kita minta maaf. Memang pada dasarnya sifat manusia letaknya salah, khilaf, dan lupa. Fi kulli bani Adam makanal khata' wan nisyan. Setiap anak cucu Adam itu memang tepatnya salah dan lupa terpaksa. Makanya oleh Allah, fastaghfaru, istighfar, memohon ampun atas kesalahan itu dijadikan ciri yang pertama di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133. Kemudian ciri yang selanjutnya Allah menyampaikan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra dalam keadaan sempit, wad-dharra dalam keadaan lapang, wal kadiminal ghaid yang mampu menahan amarahnya, wal kadiminal ghaidha afina 'anin nas yang mampu memberikan maaf kepada manusia yang berbuat salah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Allah menjadikan infak sedekah ini menjadi ciri yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa? Karena infak dan sedekah ini adalah merupakan ibadah vertikal dan horizontal. Membuat keakraban sesama manusia, membuat kedekatan sesama muslim karena kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kondisi kita serba kekurangan, tapi kita menyempatkan untuk memberikan sedekah dan infak kepada orang lain. Terlebih kondisi kita dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan, maka segeralah mengeluarkan apa yang kita miliki. Kita belajar dari sebuah filosofi, yaitu terima kasih. Seberapa banyak yang kita terima, itu tergantung seberapa banyak yang kita kasihkan untuk orang lain. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kalau kita mengharapkan sesuatu yang banyak dari Allah, tentunya kita seberapa banyak infak dan sedekah yang kita keluarkan. Oleh karenanya, dalam keadaan lapang dan sempit pun kita harus selalu ingat akan berbuat baik, menyisihkan kebagian harta yang kita miliki. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga ada wal kadiminal ghaid, yang mampu menahan amarahnya. Saya teringat sebuah kisah Rasulullah SAW. Pada malam hari Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira. Dalam keadaan tubuhnya, badannya menggigil kedinginan. Pulang ke rumah Siti Aisyah. Diketok pintu pertama, Siti Aisyah tidak menjawab. Assalamualaikum, tidak ada yang menjawab. Sampai salam yang ketiga, Rasulullah mengucapkan salam, barulah Siti Aisyah mendengar ucapan salam Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Aku tidak mendengar ucapan salam yang engkau ucapkan ya Rasulullah. Aku berada di belakang ya Rasulullah. Mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Kemudian Siti Aisyah melihat Rasul dalam kondisi menggigil kedinginan. Kemudian Siti Aisyah menawarkan, wahai Rasulullah, bersediakah engkau aku buatkan secangkir kopi untuk menghangatkan badanmu yang sedang kedinginan? Kemudian Rasul menjawab, wahai kekasihku, ya Humairah yang pipinya kemirah-mirahan, alangkah bahagianya aku jika engkau pada malam hari ini membuatkan aku secangkir kopi. Ke belakang Siti Aisyah.
untuk membuatkan kopi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di belakang, ternyata rumah dapurnya lampunya mati. Setelah Siti Aisyah menuangkan kopi ke dalam cangkir, Siti Aisyah bingung meraba-raba tempat gulanya, mana yang gula, mana yang garam. Karena tidak kelihatan kondisi gelap, Siti Aisyah asal ngambil saja. Diambillah satu tempat, sama tempatnya, sama miripnya tempat gula dengan tempat garam sama miripnya. Akhirnya ternyata Siti Aisyah salah mengambil, yang diambil tempat garam. Dituangkan 1 sendok garam ke dalam gelas, dicampur dengan kopi, kemudian dituangkan air panas, diaduk oleh Siti Aisyah. Dihidangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kopi yang aku buatkan untuk engkau ya Rasulullah, silahkan dinikmati. Setelah dicoba, diminum oleh Rasulullah 1 kali tegukan, namanya garam, dicampur dengan kopi, dicampur dengan air panas, bagaimana rasanya? Tak karuan. Asin ada, sedap ada, pahit ada. Bayangkan kalau itu di posisi kita dalam kondisi capek, badan kurang enak, diberikan kopi yang diisi dengan garam. Kira-kira marah apa tidak? Beda dengan Rasulullah. Rasulullah ketika 1 tegukan menikmati kopinya, sudah dirasakan sama Rasulullah. Kopinya ternyata rasanya kok beda dari yang kemarin. Yang kemarin gula, ini garam. Dipanggillah Siti Aisyah. Ya Humairah, ya kasihku yang pipinya yang kemerah-merahan. Aku sudah lama tidak menikmati minum berdua dengan engkau, wahai kekasihku. Maukah engkau menikmati kopi 1 cangkir ini dengan aku? Kemudian Siti Aisyah menghadap Rasulullah. Baik ya Rasulullah, aku sudah lama ya Rasulullah, aku sudah kangen ya Rasulullah, ingin berduaan dengan engkau menikmati kopi. Terima kasih ya Rasulullah, malam ini engkau bersedia minum kopi bersama denganku. Diberikanlah oleh Rasulullah untuk dinikmati kopinya. Setelah Aisyah mencoba kopi yang dibuatkan, Siti Aisyah kaget. Waduh, ternyata kopinya bukan manis, bukan pahit. Rasanya ada asin, ada sedap, ada pahit. Siti Aisyah langsung pucat wajahnya. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, aku tidak sengaja ya Rasul. Aku tidak sengaja memberikan garam ya Rasul, karena di belakang lampunya mati ya Rasul. Baik para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita mampu meredam amarah kita, masalah yang kecil kita tiadakan, masalah yang besar kita kecilkan, kita cari solusinya bersama. Kalau seorang mukmin seandainya mampu mereda amarah, bagaimana keadaan kita? Kita yakin merasa enak. Kita bayangkan pemimpin kita yang mampu meredam emosi dan amarahnya, menempatkan amarahnya ke tempat yang tepat. Maka kita tidak bisa membayangkan bangsa kita akan menjadi bangsa yang enak dan nyaman. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa, ciri yang ketiga adalah mampu memaafkan saudaranya yang pernah menyakiti kita, yaitu memberikan maaf. Itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri-cirinya adalah sering-seringlah beristighfar kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang ketiga adalah mampu menahan amarah dan memberikan maaf kepada saudaranya yang lain. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan sebagai ciri seorang yang bertakwa di dalam kehidupan kita. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada saya pribadi. Kita akhiri, nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.